Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Baik, teman-teman sekalian, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan kita dan menganugerahkan kita banyak sekali nikmat, teman-teman sekalian. Salah satu nikmatnya adalah kita bisa melanjutkan perkuliahan sampai dengan detik hari ini. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dengan sama-sama melafalkan basmalah, teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu kelas mana nggak ada yang eh, dibuka ini kameranya nih. Ada apa enggak ini? Ditinggal tuh ada ini. Ada Bapak, saya terkendala jaringan sebelumnya Bapak mohon maaf, jadi nggak bisa on cam. Oke, teman-teman sekalian masih ingat kemarin Pak Ilham menjelaskannya sampai mana, teman-teman sekalian? Sampai kepada eh, metafora dalam komunikasi ya, teman-teman sekalian ya. Ya nggak sih? Iya betul Pak. Iya, betul nggak? Coba sebentar saya share screen. Iya betul Bapak, Ya, teman sampai sekalian. Sampai metafora. sampai sini ya, teman sekalian ya. Iya Bapak betul. Betulkah? Sampai sini. Iya Pak betul. Oke.
Baik, berarti kita akan lanjutkan teman sekalian ke berikutnya. Tapi yang metafora komunikasi bisa dipahami belum? Coba yang argumen as word metafor Zakira Dinatul kasih contohnya. Bentar, Pak. Buka dulu catatannya. Hmm, Hmm. jangan buka catatan, Yang mana? recalling ingatan. Yang message atau yang mana? Yang itu yang nomor tiga argumen as word metafor. Oh, kalau yang argumen itu, kalau penjelasan dari kemarin itu tidak memiliki titik tengah. Jadi adanya argumen perbedaan pendapat dari satu dengan yang lainnya. Dikarenakan pendapatannya sama-sama Mm-mm. kuat, kurang lebih gitu. Jadi misalnya satu orang memiliki pendapat tentang misalnya eh, hal tersebut harta tentu, nah satu orang yang lagi memiliki pendapat yang sama, jadi sama-sama kuat gitu pendapatnya tentang komunikasi yang dua arah tersebut. Jadi argumen itu kurang lebih pendapat dari mereka tentang komunikasi dua arah itu sama-sama memiliki nggak punya titik temunya, jadi sama-sama punya argumen yang kuat tentang hal tersebut. Mungkin Iya, itu. betul. Oh iya, Padahal gitu ya, komunikasi itu ingat gitu ya, arti kata dasarnya beli dua adalah dong belinya. menyampaikan pesan. Yang ini Tapi belum orang dibawa yang sih sama lagi lu. debat, lagi saling argumentasi, emang kurang pesan, kurang sampai apa pesannya, gitu ya. Misalnya Marat gitu ya sama Hawida lagi apa namanya dipertemukan dalam satu diskusi ilmiah gitu ya tentang satu masalah gitu ya. Marat itu yang pro gitu ya, Hafidah yang kontra. Marat berusaha menyampaikan pesannya kepada Hafidah. Hafidah juga menyampaikan pesannya kepada Marat. Kan itu ya. Eh, sudah didengar kan gitu ya. Sudah dilihat itu, argumentasi-argumentasinya, bukti-bukti ilmiahnya, tapi tetap aja nggak ketemu kan itu. Nah, ini namanya adalah argumen as one metaphor. Itu kan kayak bertolak belakang dengan komunikasi itu sendiri ya, padahal arti komunikasi adalah menyampaikan pesan gitu. Nah, oke, yang eh, coba Khairudisa Aulia kasih contoh yang nomor 4 itu, yang kontrol metafor. Ada nggak Khairudisa Aulia? Ya, Pak. Contohnya misal Contohnya, halo, contohnya apa? ya Pak, contohnya adalah ya, misalkan ada seorang bos atau CEO yang mengikat para karyawannya dengan aturan-aturan yang ada di perusahaan tersebut gitu. Hmm, misalnya gimana? Coba contoh contoh praktisnya. Berarti komunikasi itu gitu ya dilakukan untuk gitu ya mengubah sikap dan Halo, halo. perilaku orang lain. Itu. Itu bahasa-bahasa iklan, teman-teman sekalian. Itu kan kalimatnya itu ya mempengaruhi sikap dan perilaku kan, membujuk. Sehingga kemudian yang tadinya kita nggak mau beli skincare ini, akhirnya kemudian jadi mau beli skincare ini. Kan gitu. Kalau ada eh, petugas kebersihan tuh, naruh tanda yang apa namanya tuh, kuning gitu ya, awas licin. Padahal misalnya itu kalaupun nggak licin itu dikasih tanda itu ada hati-hati nggak jalannya. Hati-hati langsung hati-hati ya kan itu ya. Itu namanya komunikasinya itu metaforanya adalah kontrol metafor karena bisa mengubah sikap dan perilaku orang.
iklan-iklan produk, iklan partai politik kan itu iklannya adalah supaya orang itu mau memilih produk itu atau memilih partai tersebut dan itu. Oke, baik. Eh, kita bergeser teman-teman sekalian dari pembahasan minggu lalu tentang metafora komunikasi, kita masuk berikutnya teman-teman sekalian tentang komponen dalam komunikasi, gitu ya. Nanti penjelasan lebih lanjut tentang di mana psikologi berperan nanti masuk dalam pembahasan tentang ruang lingkup psikologi komunikasi. Nah, sekarang belum teman-teman sekalian, baru membahas tentang komponen komunikasinya. Tapi nanti Pak Ilham akan spill sebagai supaya kita penasaran gitu ya. Yang pertama teman sekalian dalam komunikasi itu gitu ya, satu gitu ya pasti ada pihak yang mengirimkan pesan atau sender kan gitu. Eh, yang mengirimkan pesan, lalu kemudian yang ketiga itu ada resipiennya, penerima pesan. Tapi ingat teman-teman sekalian, dalam praktek komunikasi antara pengirim pesan dan penerima pesan itu tidak ajak gitu ya. Kalau Puput ngobrol sama Zahra itu misalnya Puput bilang, Zahra kamu udah ngerjain tugas belum? Itu kan eh, Puput itu ya, itu berarti sedang mengirimkan pesan secara verbal kan gitu ya. Lalu nanti pihak resipiennya adalah pihak penerimanya adalah Zahra gitu ya. Nah, Zahra itu posisi sebagai resipiennya tidak ajak gitu ya. Tapi pada saat yang sama dia akan berfungsi akan beralih peran menjadi sender. Aku sudah kan gitu ya. Ketika dia menjawab aku sudah, kan dia mengirimkan pesan. Nanti penerima pesannya adalah kembali kepada Puput dan itu. Eh, Tidak hanya secara verbal, non verbal gitu ya. Gestur tubuhnya cuman ngangguk-ngangguk doang kan gitu ya. Itu dia mengirimkan pesan kepada Puput, Zahra mengirimkan pesan bahwa dia sudah mengerjakan kan gitu. Jadi eh, hubungannya itu apa selalu berputar gitu ya. Apa selalu berpindah, bergantian perannya. Yang sender nggak mesti nggak jadi sender terus gitu ya. Yang resipien penerima pesan nggak menjadi penerima pesan terus gitu ya. Sifatnya adalah resiprokal, saling berganti, saling bergantian gitu ya. Nah, yang di tengah-tengahnya itu adalah pesan itu sendiri, message-nya teman-teman sekalian. Kita ingat itu ya, pesannya itu bisa secara verbal, berupa sign, tanda-tanda gitu ya, bisa berupa simbol-simbol tertentu kan gitu ya. Nah, kalau kita percakapan melalui WhatsApp misalnya terus sekalian ada banyak emoticon kan gitu ya. Itu kan ada apa itu tanda orang ketawa, kepalanya di situ ada lingkarannya, nggak tahu itu apa tandanya. Ada gambar emoticon orang menangis, ada gambar hati yang apa itu pecah terus ya broken heart, ada gambar hati yang utuh, ada. Nah, itu adalah eh, pesan teman-teman sekalian. Kan kalian menulis teks itu juga adalah pesan gitu ya. Jadi pesan itu masuk pesan. Dan gitu ya, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu sendiri. Kira-kira gitu ya, apa yang ada dalam benak kalian kalau kita berbicara tentang media yang digunakan untuk menyampaikan pesan? Coba Isra, Mega, apa contohnya? Media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. WhatsApp, email, ya nggak sih Pak? Iya, WhatsApp, email, Terus apalagi? bisa ke Instagram juga, media sosial. Ya, media sosial boleh. Terus apa lagi? Mungkin bisa lewat ini kalau surat menyurat gitu, lewat kantor pos nggak sih Pak? Oh ya, berarti adalah buku gitu ya. Ya, Buku bisa majalah ya nggak majalah, lalu kemudian koran gitu ya, iya. baliho gitu ya, spanduk gitu terus dan itu adalah media-media yang digunakan untuk menyampaikan pesan gitu ya.
dilihat dari karakteristiknya, teman sekalian, media yang digunakan untuk menyampaikan pesan itu ada yang sifatnya adalah langsung, tetapi ada juga yang eh, sifatnya adalah tidak langsung, teman sekalian. Eh, Televisi, teman sekalian, itu menyampaikan secara langsung. Tapi kalau ada buku dan majalah, teman sekalian, kan enggak itu ya apa namanya enggak secara langsung bisa ditulis kapan gitu dibacanya baru kapan kan itu ya. Tapi kalau televisi itu ya atau media sosial sekarang bisa live itu secara langsung. Ada yang kepada audiens yang terbuka gitu ya, ada yang merujuk kepada audiens tertentu secara spesifik gitu ya. Nah, ini adalah komponen-komponen penting dalam komunikasi. Nah, lalu di mana gitu ya peran psikologi itu dalam komunikasi itu sekalian? Sebagai spillnya gitu ya. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, teman sekalian, pernah nggak kita merasa lancar banget gitu ya berkomunikasi, tapi kadang-kadang kita gugup berkomunikasi gitu ya, menyampaikan hal yang sama. Tapi gitu ya, kalau orang yang diajak berkomunikasi berbeda, teman-teman sekalian, maka itu akan berpengaruh terhadap cara kita berkomunikasi, gitu ya. Anda ketemu dengan kaprodi, dekan, atau rektor, gitu ya, tentu apa namanya, agak sedikit gugup, gitu ya, teman sekalian ya. Nah, disitulah nanti psikologi komunikasi bekerja eh, menjadi ruang lingkup psikologi komunikasi. Tapi kalau bicara dengan teman, teman-teman sekalian, itu eh, kita lancar kan itu. Tempat juga begitu teman-teman sekalian. Eh, Tempat di mana kita berkomunikasi, suasana itu juga sama gitu ya. Eh, Misalnya di kelas, setelah selesai di kelas gitu ya, Maratus Soleha itu ngobrol dengan Pak Ilham gitu ya. Lancar nggak? Lancar gitu ya. Karena suasananya adalah habis kelas atau sebelum kelas atau di tengah kelas. Tapi coba kalau situasinya diganti gitu ya. Lagi mempertahankan skripsi, lagi ujian skripsi, bisa jadi gugup kan? Nah, jadi suasana, tempat itu ya, faktor eh, geographical gitu ya, space itu nanti akan berpengaruh gitu ya terhadap cara-cara kita berkomunikasi gitu ya. Kadang-kadang teman-teman sekalian eh, pesan itu gitu ya yang kita sampaikan itu tidak bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan gitu ya. Itu juga tergantung kepada antara lain adalah situasi moodnya kan gitu ya. Moodnya lagi baik gitu ya atau moodnya lagi jelek. Nah, mood itu mempengaruhi gitu ya kemampuan orang untuk menerima pesan gitu ya. Belum lagi tingkat pendidikan dan lain sebagainya kan gitu. Itu baru ya sebagian kecil dari eh, apa namanya di mana nanti psikologi itu bekerja dalam komunikasi ini gitu ya. Nah, sampai sini Pak Ilham melanjutkan terlebih dahulu ke komponen komunikasi yang bagian kedua gitu ya. Eh, Nanti coba ditebak teman-teman sekalian. Kira-kira pernyataan-pernyataan ini benar apa enggak teman sekalian ya. Eh Coba eh Madadila gitu ya. Komunikasi terjadi sedikitnya antara dua pihak teman sekalian, dua orang, dua partisipan. Menurut Madadila benar nggak? Menurut saya, komunikasi itu terjadinya antara dua orang atau lebih, Pak. Kalau sendiri, aneh ngomong sendiri. Kecuali kayak latihan ngomong gitu. Yang lain ada yang bisa membantu kira-kira? Oke, ada yang setuju dengan Madadila? Lika, gimana Lika?
Ya, kalau menurut saya Kenapa? nggak setuju sih Pak dengan eh, persepsi tadi. Kalau komunikasi itu terjadinya antara kedua belah pihak gitu, atau bisa lebih. Hmm, Kalau sendiri tuh hmm, eh, bukan komunikasi ya, tapi lebih ke monolog gitu loh Pak. hmm. Oke, baik teman sekalian. Yang lain coba. Aisyah Amalia, gimana? Kamu berarti setuju dengan Mada Dila dan Lika atau enggak kira-kira? Iya, Pak. Itu ya komunikasi betul, Pak. Terjadi sedikitnya paling minimal antara dua orang, Pak. Ah, ya Hmm, balik lagi ke tujuan tadi, komunikasi kan ada tujuannya itu salah satunya pertukaran informasi seperti itu ya, Pak. Jadi komunikasi hmm. ini syaratnya itu apa, pertukaran informasi seperti itu, Pak. Betul, Pak. Jadi harus harus ada dua orang atau lebih. Iya, minimalnya dua orang, Pak. Hmm. Oke, teman-teman sekalian perlu diingat di penjelasan kemarin Pak Ilham gitu ya. Pengertian komunikasi itu berubah kan teman sekalian dari mulai mengirimkan pesan sampai kepada itu teman sekalian ya. Alat mencakup alat-alat yang ini kan tuh dari situ pengertiannya ini berubah teman sekalian ya. Dari awal dari nomor 1 sampai ke nomor 4 aja berubah teman sekalian. Kembali lagi ke sini teman sekalian. Memang betul gitu ya. eh, Lazimnya gitu ya, yang dinamakan komunikasi itu melibatkan dua pihak atau lebih teman sekalian. Tapi ternyata komunikasi itu nggak harus dua partisipan teman sekalian. Coba Anda perhatikan betul konsep-konsep psikologi teman sekalian. Anda pernah dengar namanya self talk nggak teman sekalian? Apa itu self talk teman sekalian? Apa itu kalau self talk apa? Berbicara kepada diri sendiri. Berbicara kepada diri sendiri. Kalian pernah nggak ngobrol dengan diri sendiri? Aku ini cantik apa enggak ya? Kan gitu. Oh, rambutku itu udah rapi atau belum ya? Kan gitu ya. Aku tuh kalau pakai kacamata ini sama kacamata yang hitam itu kayaknya bagusan yang ini kan gitu ya. Ngobrol sendiri kalian. Dan self talk itu penting kan? Selain penting itu untuk apa namanya kita kan memberikan penilaian kepada diri kita sendiri kan gitu ya. Kita mencoba merefleksikan hal-hal yang sudah terjadi kemarin misalnya kan itu penting. Belum lagi ini pasti terutama adalah yang mahasiswi gitu ya. Eh, Mirror talk teman sekalian. Apa tuh itu mirror talk teman sekalian? Berbicara dengan diri sendiri di depan cermin kan gitu ya. Anda sambil bercermin itu eh, pas sisiran atau pas pakai make up gitu ya. Anda sering berbicara dengan sendiri nggak tuh saya lihat tuh ketika bercermin itu. Iya kan? Ya, iya. Jadi teman sekalian memang iya secara umum gitu ya komunikasi itu melibatkan dua orang atau lebih teman sekalian. Kita kan nggak mungkin berbicara dengan tembok nggak mungkin kan itu ya berbicara dengan lemari nggak mungkin berbicara dengan buku gitu ya betul tadi katanya jadi anggap aneh nanti gila kan gitu ya buku ini sebel banget sih kamu susah saya pelajari kan itu aneh banget tapi kita bisa berbicara dengan diri kita sendiri self talk mirror talk kan loh sekalian itu ya lalu kemudian teman-teman sekalian gitu eh, Anda juga berbicara dengan yang maha transendental kalau dalam psikologi transpersonal ya ini adalah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam wujud doa-doa kalian kan gitu ya enggak kalau sekalian itu hmm. Eh, itu masuk juga teman sekalian komunikasi gitu ya itu dibahas dalam psikologi transpersonal gitu ya ketika kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita gitu ya dalam ibadah sholat
sholat kita itu juga komunikasi gitu ya. Jadi komunikasi yang lebih complicated, lebih modern itu nggak hanya dengan pihak lain teman sekalian, harus melibatkan dua orang atau lebih, tapi bisa juga kita bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Maka gitu ya, nanti Anda akan belajar teman sekalian. Selain mengenal komunikasi atau hubungan interpersonal, teman sekalian, ada juga komunikasi intrapersonal, di mana kita berbicara kepada diri kita sendiri, teman sekalian. Tadi itu bercontohnya. Bisa dipahami, teman sekalian ya? Oke. Pesan, teman sekalian, terdiri dari sejumlah tanda, gitu ya, dalam bentuk gejala, ikon, dan simbol, teman sekalian ya. Misalnya, gitu ya, kalau kita berbicara dengan orang lain, teman sekalian, orang itu keringetan, teman sekalian. Tandanya apa, teman sekalian? Tandanya apa kalau Gugup, Pak. keringetan? Panasan. Nervous, Pak. Capek, Nervous. Ah, gerah. Nervous. bisa beragam, bisa gugup, bisa nervous, atau bisa keringetan karena kepanasan, atau karena habis naik tangga bolak-balik, 7 kali bolak-balik, lantai 1 ke lantai 4 bolak-balik, itu kepanasan atau keringetan, gitu ya. Ya, nah, itu namanya eh, apa eh, nanti apa namanya kita lihat teman sekalian ya. Kita lihat gitu ya. Kalau Anda lihat teman sekalian, gitu ya. Ini soalnya ada penelitiannya teman sekalian. Jadi ada sebuah penelitian gitu ya. Penelitian psikologi teman sekalian. Ini di kampus Depok. Anda tahu kampusnya teman sekalian. Itu dia meneliti tentang personality para santri gitu ya. Tentang kepribadian gitu ya, para santri gitu ya. Nah, dia datanglah ke pesantren tradisional gitu ya. Lalu kemudian apa namanya? eh, dia berkesimpulan terus sekalian gitu ya, bahwa para santri itu gitu ya, konsep dirinya itu kurang teman sekalian. Jadi dia itu cenderung rendah diri gitu ya, rendah diri gitu ya, karena jalannya itu apa namanya, kalau ketemu dengan ustadznya, kiainya itu nunduk gitu ya, suaranya nggak bisa lebih keras dari gurunya dan sekalian. Padahal misalnya itu kan bukan konsep diri yang rendah gitu ya, tapi itu adalah ketawaduan gitu ya. Mungkin Anda di antara Anda yang latar belakang dari pesantren, kalau kiainya lewat aja Anda ketemu langsung berdiri, apa namanya kok berdiri, berhenti jalannya kan, biarkan gurunya atau ustadznya lewat terlebih dahulu. Jadi itu adalah konsep tawadu teman sekalian, bukan menunjukkan apa namanya harga diri yang rendah. Nah, jadi itu cross culture loh teman sekalian. Kita harus lebih peka terhadap kebudayaan gitu ya yang sangat berbeda-beda kan itu. Jadi berkeringat itu ya bisa karena anxiety dan nervous, bisa jadi karena kepanasan gitu ya, atau bisa jadi karena habis naik tangga kan itu ya. Ya tergantung yang mana, nanti kita perlu lihat. Tapi secara psikologis kalau orang diajak ngobrol keringetan ya menunjuk kepada apa anxiety atau nervous ya. Oke, tadi ikon itu ya, simbol tadi sudah Pak Ilham singgung. Pengiriman dan penerimaan pesan gitu ya membutuhkan alat dan modalitas teman sekalian. Alatnya bisa berbentuk bahasa teman sekalian. Sama-sama bahasa Indonesia teman sekalian. Anda ngobrol gitu ya antara orang yang dengan orang yang terdidik gitu ya, yang well educated dengan orang yang apa namanya nggak berpendidikan baik teman sekalian, itu membutuhkan modalitas bahasa yang berbeda gitu ya. Anda ngobrol sama-sama teman gitu ya, Anda bisa menggunakan kata konvergensi gitu ya, divergensi, lalu kemudian apa scale up gitu ya, bahasa-bahasanya kayak gitu ya. Coba kalau misalnya berbicara dengan orang yang tingkat pendidikannya rendah gitu ya, SD saja tidak tamat, Anda pakai bahasa-bahasa yang akademik, ilmiah gitu ya, pakai
Jadi bapak-bapak gitu ya, menurut teori quarter life crisis gitu ya, dia quarter life crisis saja ada apa kan itu ya. Nah, ini eh, membutuhkan itu kemampuan kita untuk berbahasa sesuai dengan kadar kemampuan orang yang kita ajak apa namanya berbicara kan itu ya, ekspresi wajah dan lain sebagainya. Yang berikutnya satu dua tiga, yang keempat gitu ya, komunikasi itu bersifat sensitif konteks. Nah, coba Rahmawati, apa artinya maksudnya sensitif konteks itu? Sensitif terhadap konteks, Terus sensitif tempat konteks di tuh, mana terjadinya komunikasi, situasi, tempat di mana terjadinya komunikasi juga bisa. Gimana ya, Rahmawati? Maksudnya apa kira-kira? ya bersifat sensitif konteks tuh maksudnya eh apa ya, komunikasi atau pesan yang itu sangat dipengaruhi gitu Pak oleh waktu atau keadaan, situasi lingkungan seperti itu sih Bapak yang saya Hmm. pahamin dari Nah, sensitif contohnya gimana konteks. itu? Contohnya. Hmm, contohnya gimana ya? Misalkan eh, misalkan kayak ketika kita menyampaikan berita buruk itu secara langsung di tempatnya langsung gitu Pak, di tempat umum atau di tempat umum. Nah, itu tuh akan berbeda maknanya ketika kita menyampaikan berita buruk itu secara pribadi gitu atau di lingkungan rumah gitu. Jadi apa yang nantinya ditangkap oleh orang yang berada di lingkungan yang berbeda itu akan membuat orang tersebut tuh apa ya, mendapatkan hal dari komunikasi tersebut tuh yang berbeda gitu, pemahaman yang berbeda gitu. Hmm. Hmm. Oke, boleh juga. Gitu sih Pak yang saya pahamin. Jadi ketika seseorang mendapatkan satu pesan di dalam pesan yang sama namun di tempat atau lingkungan yang berbeda itu bisa menjadikan pesan tersebut berbeda pemahaman gitu dari orang yang menerimanya. Oke. Nurhalisa, Siti Nurhalisa. Coba gimana kira-kira itu? Kamu setuju dengan pernyataannya Rahma, Nurhalisa? Eh, iya Pak, saya setuju. Kamu kemana kok nggak ada kameranya? Ada Pak saya di sini. Saya setuju dengan pendapatnya Fadil karena eh, terkadang komunikasi itu bersifat sensitif konten karena ada beberapa eh, Konteks. ya konteks karena beberapa eh, hal-hal yang sensitif itu perlu dibicarakan secara secara tertutup gitu Pak, kayak di tempat yang tertutup yang tidak ramai orang. Seperti itu. Oke. Teman-teman sekalian, konteks itu bisa ruang, bisa ruang. Misalnya begini teman sekalian. Anda ngobrol dengan teman gitu ya, eh, di mall gitu ya, dengan ngobrol dengan teman gitu ya, yang sama gitu ya, di misalnya Anda habis sholat sholat zuhur di Masjid Limo teman sekalian. Habis sholat gitu ya, dilepas mukenanya gitu ya, kalau kemudian ngobrol. Terus kalian, secara psikologis, kira-kira ada hal yang beda nggak ketika Anda ngobrol sama teman yang sama itu ketika di mall dengan ketika di masjid teman sekalian? Intonasi suaranya, Pak. Intonasi suaranya akan berbeda, gitu ya. Kalau di mall mungkin agak lepas, gitu ya. Kalau di masjid agak diturunkan itu ya volumenya, gitu ya, agak diturunkan, gitu ya, bisik-bisik, gitu ya, pelan-pelan, gitu. Itu namanya adalah sensitif apa namanya konteks, gitu ya. Anda misalnya, gitu ya,
Anda pernah ke lab lantai 2 nggak teman sekalian? Pernah ya? Ke lab lantai 2. Ada yang pernah lab situ lantai 2? Belum pernah teman sekalian. Nah, itu Anda ngobrol, teman. Anda ngobrol gitu ya, selesai misalnya praktikum, mata kuliah konseling dan lain sebagainya gitu ya. Anda ngobrol eh, dengan teman-teman. Kira-kira seru nggak teman sekalian? Seru. Tapi kemudian habis itu Anda nengok ke atas gitu ya. Kalau ada tulisan ruang ini diawasi CCTV oleh sekretariat teman sekalian. Kira-kira akan ada perubahan nggak teman sekalian? Sikap dan perilaku kita dalam berkomunikasi dengan teman-teman tadi. Oh, akan berubah loh sekalian ya. Itu namanya sensitive context. Tuh. Sebelum kelas dimulai, kalian sudah ada di ruangan, boleh jadi ngobrolnya seru gitu ya. Tapi nanti begitu apa namanya, misalnya kelasnya dengan Pak Fahrul atau Pak Ilham gitu ya, atau Pak Subhan atau Tukang Prodi itu masuk, langsung berubah nggak itu teman sekalian? Berubah itu teman sekalian ya. Ah itu berarti sensitif konteks itu maksudnya kayak gitu teman sekalian. Itu. Nah, yang berikutnya gitu ya, coba eh, Banu, mana Banu? Ada nggak Banu? Ada Pak. Coba yang berikutnya itu komunikasi bersifat interaktif dan saling mempengaruhi. Maksudnya gimana? Kalau kalau misalkan saling interaktif dan saling mempengaruhi, jadi kayak misalkan saya lagi bicara dengan satu orang, eh, kita harus sama-sama ngasih pesan gitu Pak. Jadi gak hanya saya aja yang ngomong, tapi dia juga harus interaktif ngasih pesannya ke saya biar saling mempengaruhi dari pendapat saya dan pendapat dia gitu Pak. Oke, Fatirana Munji, Anda setuju dengan pernyataannya Banu? Setuju, Pak. Betul ya, komunikasi itu bersifat interaktif gitu ya, saling mempengaruhi. Jadi kedua belah pihak gitu ya, yang sedang berkomunikasi itu saling mengirimkan stimulus dan kemudian yang pihak yang keduanya gitu ya memberikan menerima stimulus tersebut. Jadi saling memberikan ada aksi dan ada reaksi gitu ya. Nah, keberlanjutan dari aksi dan reaksi ini teman sekalian itu akan menentukan gitu ya komunikasinya berjalan lama atau tidak berjalan lama gitu ya. Komunikasinya akan berhenti atau akan berlanjut kan gitu ya. Temen gitu ya, misalnya Nurhalisa gitu ya ngobrol dengan Zakira, diajak ngobrol Zakiranya malah tidur kan gitu ya, nggak memberikan eh, ya tidur itu kan berarti dia nggak itu bagian dari responnya Zakira kan, mungkin apakah obrolannya nggak menarik bagi dia atau dia lagi letih capek dan lain sebagainya kan, dan dia memilih itu kan berarti eh, reaksi yang diberikan oleh Zakira gitu kan ya berbagai macam. Lalu kemudian oleh si Nurhaliza diputuskan, oh berarti dia memutuskan untuk menghentikan komunikasinya nggak berjalan. Tapi kalau begitu aksi dan reaksinya itu berlangsung terus menerus gitu ya, seperti kalian lagi ngobrol seru di kafe atau di mall gitu ya, atau di taman terus kalian, ya itu nanti komunikasinya akan berjalan panjang dan lama, ngobrol ngalor ngidul dan lain sebagainya. Nah, ini namanya adalah interaktif dan saling mempengaruhi, gitu ya. Komunikasi memiliki tujuan, gitu ya, namun tidak semua eh, pihak menyadarinya, gitu ya. Ingat, teman sekalian, kemarin komunikasi itu menyampaikan pesan, gitu ya. Tapi ternyata di sini, gitu ya, itu tidak semua pihak itu menyadarinya. Ada misalnya contoh, coba Elsa Sarif, coba kasih contoh. Kamu di mana Elsa ini? Nah, Hadir, Pak. tampakkan dulu. Ya, tampakkan dulu gimana. Contoh dari ini ya, Pak. Komunikasi memiliki tujuan namun tidak semua pihak menyadarinya.
Hmm. Kalau contohnya itu, eh misalkan di dalam kelas gitu, Pak, ketika dosen menjelaskan panjang lebar eh tentang materi yang disampaikan, tapi tidak semua siswanya itu mencatat atau mendengarkan dosennya di kelas, Pak. Jadi siswanya ada yang nggak paham gitu, Pak. Kok kamu pinter banget sih contohnya? Karena kan ini, Pak, komunikasi kan emang ada tujuannya ya, Pak. Jadi kadang kalau kita sampein ke orang lain, terus belum tentu orang lain itu paham, Pak, apa yang kita sampaikan. Jatuhnya kayak Hmm, miskomunikasi gitu, Pak. iya, oke. Ya, makasih. Yang Fatia, coba kamu kasih contoh Fatia menurut Izzah. Mungkin contohnya kayak misalkan yang tadi di ruang lab psikologi kan ada tanda jangan jangan berisik kayak gitu, tapi ternyata orang-orang yang ada di dalam situ eh berisik gitu Pak. Itu kan bentuk komunikasi juga ya Pak. Eh, Tujuannya untuk mengatur perilaku sosial gitu. Tapi ternyata nggak semua pihak menyadari. Hmm. Ya, contoh lain itu, teman sekalian, kalau adik Anda nangis, Anda ajak ngobrol, alihkan perhatiannya, kan itu ya. Itu kan Anda punya intensi, niat itu ya, tahu atau tujuannya. Tapi kan adik Anda nggak tahu itu tujuannya. Gitu ya. Jadi tujuan Anda kan yang penting dia berhenti nangis kan, ngobrol apa aja, dia nggak tahu diajak berkomunikasi tujuannya apa kan itu. Nggak, tapi tujuan Anda sampai dan dia nggak tahu gitu ya bahwa mas komunikasi Anda itu adalah gitu ya supaya nangisnya berhenti kan itu. Itu juga sama terus kalian sering Anda lakukan gitu ya. Ketika Anda punya teman gitu ya lagi sedih gitu ya, lalu kemudian Anda ajak apa namanya ngobrol. Maksud Anda kan ngajak ngobrol itu kan supaya dia itu ya mengalihkan perhatiannya tanpa dia sadari, lalu kemudian perasaan hilang sedihnya kan dia hilang kan itu ya. Tapi dia nggak menyadari. Padahal maksud Anda adalah untuk gitu ya me- apa namanya menghilangkan moodnya dia gitu ya. Nah, oke. Kita eh, kita sekarang ke hal berikutnya, teman sekalian. Nah, komunikasi, teman sekalian, untuk bisa berkomunikasi, teman-teman sekalian, itu kita perlu eh, punya skill, gitu ya, punya keterampilan, gitu ya. Skill dan keterampilan dalam berkomunikasi itu akan menentukan lancar dan tidaknya komunikasi yang akan kita bangun. Nah, apa saja teman sekalian yang menjadi kompetensi utama gitu ya dalam komunikasi ini? Yang pertama itu ya, eh, jadi komunikasi ini teman sekalian itu seringkali tidak berhasil gitu ya. Ini harus kita catat baik-baik gitu ya. Komunikasi itu seringkali tidak berhasil gitu ya. Apa yang kita inginkan gitu ya, apa yang kita tuju gitu ya. Kita sudah berusaha untuk mengkomunikasikannya, belum tentu berhasil. Dan setiap orang, teman-teman sekalian, itu punya kemampuan yang beragam. Gitu ya. Ada yang sudah expert, ada yang standar aja, ada yang keterampilan komunikasinya, kompetensi komunikasinya itu sangat rendah gitu ya. Dia tidak bisa gitu ya mengungkapkan isi hatinya gitu ya, perasaannya, mengekspresikan ide dan keinginannya gitu ya. Itu dia nggak bisa kan gitu ya. Atau teman-teman sekalian gitu ya, orang itu teman sekalian ketika berkomunikasi untuk mencapai tujuannya, tapi itu dilakukan dengan cara gitu ya melukai orang lain gitu ya, ya melukai ya, tidak secara fisik teman sekalian, tetapi bisa menyinggung orang lain. Nah,
Oleh karena itu, teman sekalian dibutuhkan kompetensi di dalam komunikasi ini, teman sekalian. Nah, apa aja teman sekalian? Yang pertama, teman sekalian, yang kita butuhkan adalah eh, kompetensi sosial, teman-teman sekalian. Kita ingat, teman-teman sekalian, eh, kompetensi komunikasi gitu ya, itu lebih dari sekedar butuh pengetahuan, gitu ya. Jadi kan ketika kita mengkomunikasikan ide, pikiran kita, ya, itu kan bergantung kepada seberapa banyak pengetahuan informasi yang terstore gitu ya, yang tersedia di dalam kognitif kita, teman sekalian. Kalau kita kaya dengan informasi, kita kaya dengan pengetahuan, teman sekalian, maka ada banyak hal yang bisa kita ungkapkan, yang bisa kita sampaikan, gitu ya. Komunikasi, gitu ya, juga membutuhkan kemampuan kita di dalam berbahasa, gitu ya, mengungkapkan ide-ide kita, gitu ya, menyampaikan pesan-pesan kita, gitu ya, membungkusnya dengan bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa eh, yang secara bijak, teman sekalian. Tapi lebih dari sekedar itu, teman sekalian, ternyata, gitu ya, salah satu kunci keberhasilan komunikasi itu adalah kompetensi sosial. Nah, di sini teman sekalian itu contoh dari eh, kompetensi sosial yang dimaksud itu adalah empati dan perspektif taking, gitu ya. Nah, eh, apa Mar Atus itu ya? Empati dan perspektif taking itu apa contohnya? Empati itu gimana contohnya gitu ya? Kalau perspektif taking itu gimana? Em, Kalau misalnya yang empati itu contohnya kayak kalau tadi itu kan banyak yang gak berhasil komunikasi itu kan karena eh, orang itu menyakiti orang lain. Nah, maksudnya dari empati di Hmm. sini dengan ada rasanya empati, jadi kita tuh bisa berhati-hati buat berbicara ke orang lain. Jadi kayak kalau misalnya kita ngomong ini atau ngomong ini dia sakit hati nggak ya? Jadi ada rasa memikirkan perasaan orang lain gitu, Pak. Nah, kalau perspektif taking gitu saya kurang tahu. Oke, ada yang tahu apa kalau perspektif taking itu? Ya, tadi yang empati udah betul ya. Perspektif taking apa teman sekalian? Saya, Pak, kalau Ya, silakan Marisa. perspektif taking itu menurut saya berusaha memahami dari perspektif pihak kedua dalam berkomunikasi, Pak. Betul gitu ya. Jadi saling melengkapi Mara dengan Marisa ya. Empati tadi contohnya misalnya teman Anda hutang gitu ya. Marisa punya hutang sama Marat 100.000 kan gitu ya. Apa namanya? Lalu kemudian wah saya samperin ke kosannya udah sebulan belum bayar-bayar kan gitu ya. Tapi sampai di kosannya ternyata Marisa lagi nangis kan gitu. Nah, empati akan menjadikan kita nggak jadi nagih utangnya pada momen tersebut gitu ya karena ngelihat Marisa lagi nangis kan kita berempati namanya kan itu ya kan meskipun kita butuh tapi karena lagi lihat Marisa lagi nangis nggak jadi yang ada kenapa kamu Marisa nangis kan gitu apa yang bisa saya bantu pinjemin lagi dong cepet kan gitu misalnya kan itu bergurau tapi maksudnya ketika dia ngeliat nangis akhirnya nggak jadi kita menyampaikan maksud hati kita itu nggak jadi kan itu ya empati kan. Eh, Makanya di apa itu ada di satu YouTube itu ada orang yang marah gitu ya karena keluarganya ada yang meninggal tapi kemudian pada yang sama itu ditagih utangnya ya dia lagi berduka ditagih utangnya dia marah-marah kan gitu ya. Eh, Nah, perspektif taking betul. Perspektif taking itu artinya adalah kita memahami sudut pandang atau perspektif yang dimiliki oleh orang lain, kan gitu ya. Misalnya kita bermaksud membujuk dia supaya mau kita ajak jalan bareng, gitu ya. Nah, dia nggak mau tuh gitu ya. Kenapa? Aduh maaf ya, meskipun kemarin kamu bantu aku, tapi sekarang itu aku lagi sibuk gitu ya. Aku lagi ngerjain tugas ini, ngerjain tugas itu. Jadi maaf ya, saya nggak bisa nemenin kamu main kan gitu. Nah, kita memahami gitu ya apa alasan dibalik kenapa dia tidak mau
jalan bareng dengan kita, itu namanya adalah perspektif taking gitu ya. Berarti ada rasa saling tenggang rasa gitu ya, di dalam kita berkomunikasi. Nah, ini. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, siapa yang bisa menjelaskan poin ketiga ini? Siapa? Oh, ketutup ya, ketutup. Kelihatan nggak teman sekalian? Kelihatan nggak teman sekalian? Siapa yang bisa menjelaskan? Davina, Davina. Coba Dav. Iya, Pak. Yang interpersonal sensitivity itu bukan, Pak. Sebentar, ininya itu yang poin, ya poin yang di atas itu. Kelihatan nggak sih? Yang komunikatif kompetens bukan Bapak? Nah, sebentar, sebentar. Ini kayaknya, ya. Nah, ya, yang komunikatif kompetens yang bagian dua, yang poin nomor satunya. Yang Scoot 2005 ini. Kelihatan, Dav? Kelihatan nggak, Dav? Davina, gimana Davina? Contohnya atau bagaimana, Pak? Kompetensi komunikasi mungkin kayak kemampuan kita menyampaikan posisi komunikasi ke orang yang secara tepat mungkin, Pak. Agar Contoh, komunikasi yang kita berikan itu nggak salah dipersepsikan. oke, nggak salah. Oke, contohnya gimana contohnya? Mungkin kalau misalkan kita ngomong, kita sebagai mahasiswa kayak diskusi sama dosen gitu, Pak. Nah, kan mungkin bisa menyampaikan dengan cara bahasa dan mimik yang apa kayak gak kaku gitu. Jadi
apa komunikasi yang kita sampaikan tuh dosen bisa memahaminya gitu loh Pak. Oke, Kayak eh, bisa pakai bahasa tubuh gitu. hmm, hmm, betul. Jadi betul ya teman-teman sekalian ya. Kadang teman-teman sekalian pesan gitu ya yang benar gitu ya. Dakwah sekalipun teman sekalian, isinya kontennya adalah dakwah teman sekalian. Tapi kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik teman sekalian, itu nggak akan sampai itu pesannya, gitu ya. Mengajak orang kepada kebaikan atau melarang orang dari keburukan. Tapi kalau tidak disampaikan dengan cara yang baik, itu juga akan sulit diterima, kan gitu ya. Misalnya begini, contohnya, misalnya, eh, oh Anda punya teman gitu ya, misalnya laki-laki gitu ya, nggak sholat Jumat gitu ya, 3 kali berturut-turut tuh sekalian. Kalau dalam hukum Islam teman sekalian nggak meninggalkan sholat Jumat gitu ya 3 kali berturut-turut itu kan disebut sebagai murtad kan gitu maksudnya ya disebut sebagai murtad tapi kalau bicara wah lo murtad lu kan gitu ya itu sampai nggak tuh sekalian nggak sampai butuh approach yang lebih soft gitu ya perlu pendekatan yang lebih lembut gitu ya disampaikan dengan cara-cara yang penuh dengan hikmah gitu ya dengan kebijaksanaan untuk membangkitkan kesadaran gitu ya dari teman kita gitu ya supaya dia eh, di pekan berikutnya itu bisa melaksanakan sholat Jumat gitu ya. Kalau langsung murtad loh kan itu pesan kita nggak akan diterima gitu ya. Itu menimbulkan ketidaknyamanan gitu ya. Jadi harus disampaikan dengan cara-cara yang baik, meskipun pesannya itu meskipun pesannya itu benar, kan gitu. Anda termasuk mendidik adik Anda dengan kalau misalnya adik Anda berkata kasar kepada orang tua, lalu Anda bilang, wah kamu durhaka, kamu dek, kan itu ya. Nah, itu nggak akan diterima kan, akan lebih diterima kalau dek nggak boleh gitu, kalau sama orang tua atau sama kakak bicaranya harus dengan sopan, lemah lembut. Gini loh cara ngomongnya kan gitu. Kalau misalnya adik nggak setuju atau nggak mau, kan bisa disampaikan dengan cara yang gimana ada ajarin kan gitu ya. Nah itu jauh lebih nyaman gitu ya. Nggak mengesankan arogansi. Nah, oke, ini. Nah, ini yang keempat, teman sekalian, eh, nggak jauh beda dari yang tadi, teman sekalian ya. Jadi, butuh interpersonal sensitivity, gitu ya. Kita harus bisa memahami kira-kira keadaan, gitu ya, kondisi orang yang kita ajak bicara. Gitu. Nah, ini yang penting, teman sekalian, dalam konteks globalisasi ini. Ada yang bisa menjelaskan poin yang kelima ini? Fakih Abdul Haq, Fakih Abdul Haq, ada nggak ini Fakih? Nggak ada Fakih ya. Pramudiana Kamarati,
Yulinda Rizkyanti, ya silakan. Pak izin menjawab. Iya, Kalau silakan menurut ya, ayo. saya, interkultural competence itu merupakan karena kita kan berbeda budaya ya Pak. Ada budaya Hmm. yang Jawa, misalnya Jawa dengan Sunda. Nah, di Indonesia ini kan budaya banyak sekali. Maka dari itu kita juga harus memahami latar belakang perbedaan budaya. Jadi kalau seandainya misalnya ngomong dengan orang Jawa itu harus lebih halus dan lain-lain. Bisa tidak, Pak? Iya, betul, gitu ya. Betul bahwa gitu ya kita itu hidup di era multikulturalisme, gitu ya, di mana pengakuan gitu ya masing-masing suku budaya itu minta diakui gitu ya, mereka minta dihormati, gitu ya. Dan era kemajuan teknologi informasi membuat yang semula jauh itu menjadi dekat, gitu ya. Modernisasi, pembangunan, kemajuan alat teknologi, dan sekalian itu membuat kita itu sekarang mudah bertemu orang dengan berbagai latar belakang budaya, gitu ya, agama yang berbeda. Nah, salah satu kunci sukses kita dalam berkomunikasi itu adalah kita punya kemampuan untuk apa namanya memahami, gitu ya, perbedaan masing-masing budaya. Kalau kita nggak peka terhadap perbedaan itu, gitu ya, maka itu akan bisa membuat komunikasi kita terganggu, gitu ya. Misalnya ini sebagai contoh, mudah-mudahan benar kalian ya. Orang Sumatera Utara, Medan itu dikenal dengan kalau berbicara intonasinya tinggi, gitu sekalian ya. Bagi orang yang tidak sensitif terhadap keragaman budaya, dia akan mengatakan orang ini marah-marah ini, kan gitu ya. Padahal dia nggak marah, itu karena memang itu adalah uh, culture-nya culture-nya dia kan orang sekarang. Nah, ini adalah salah satu bentuk sensitivitas budaya itu perlu kita intercultural kompetensi. Kompetensi kita dalam berkomunikasi perlu punya kesadaran akan sensitivitas budaya ini. Kan. Nah, misalnya teman sekalian di eh, sejumlah tempat misalnya di Timur Tengah itu biasa orang ketemu itu tidak hanya salaman teman sekalian, tetapi dengan itu laki-laki dengan laki-laki dia itu berpelukan, lalu kemudian itu pipi ketemu pipi kan itu menjadi hal yang biasa. Tapi mungkin di tempat yang lain itu dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu kan gitu ya. Jadi di satu tempat itu biasa, di tempat yang lain itu menjadi hal yang tabu. Nah, ini namanya adalah sensitivitas terhadap keragaman budaya kan itu. Nah, betul. Baik, terima kasih gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, insya Allah gitu ya, nanti gitu ya, pekan depan kita akan masuk kepada yang berikutnya teman-teman sekalian. Ya, ini adalah psikologi komunikasi gitu ya. Eh, Bagaimana gitu ya ilmu psikologi itu bekerja dalam konteks komunikasi ini pada eh, diri penyampai pesan, bagaimana nanti psikologi akan bekerja gitu ya, bagaimana dalam psikologi pesan gitu ya, bagaimana nanti psikologi akan bisa menjelaskan sampai kepada penerimanya dan kemudian medianya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan Mas sekalian. Pak Ilham mohon izin ini, Pak Ilham harus ada rapat ya Mas sekalian ya. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Teman sekalian, demikian ya yang bisa Pak Ilham sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan kembali di pekan berikutnya. Ada pertanyaan teman sekalian sebelum Pak Ilham tutup? Bisa dipahami teman sekalian ya. Oke, Bisa, Pak. terima kasih teman sekalian. Kita tutup dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih, Pak.
billahi fi sabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Sama-sama teman-teman.